Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi yahdina bihidayatihi wa taufiqihi ila siratil mustaqim wat tariqil qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah musalla Nurul Ukhuwah yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Menguasai seluruh alam, atas seluruh karunia nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar senantiasa menjalankan ibadah dan ketaatan, serta kita senantiasa bertaubat kepada Allah atas segala macam dosa yang telah terlanjur kita lakukan. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpah dan curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga semoga salawat dan salam Allah limpah dan curahkan kepada keluarga beliau radhiyallahu anhu dan juga kepada sahabat-sahabat terbaik Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum, dan juga kepada orang-orang yang beriman yang istiqamah di dalam keimanannya. Pada subuh hari ini insyaallah kita akan mengulang-ulang kaji kita seputar hal yang berkaitan dengan permasalahan atau dosa riba. Karena ada masukan dari jamaah yang kita variasikan, maka pagi ini insyaallah kita ulang-ulang kaji kita seputar hal yang berkaitan dengan riba. Secara khususnya nanti barangkali kita lebih banyak mengkaji praktek-praktek riba yang bersinggungan dengan kehidupan kita saat ini dan kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya adalah supaya kita menghindarkan diri kita dari dosa yang teramat besar dan dimurkai oleh Allah ini. Dan yang kedua, supaya kita bertaubat ya, sebagai solusi bagi saudara-saudara kita yang sudah terlanjur masuk dalam perangkap-perangkap atau ya lilitan riba ini. Nah, maka ketika belum terjerumus, alhamdulillah tentu kita jauhkan diri kita. Nah, kalau sudah terlanjur tentu solusinya bertaubat, memperbaiki kesalahan dan dosa yang telah terlanjur kita lakukan. Di antara ayat Al-Quran Al-Karim yang menjelaskan tentang haramnya riba adalah surat Al-Baqarah ayat yang ke-275. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba." Orang-orang yang memakan riba. Memakan maknanya bukan hanya disuap ke dalam mulutnya saja, tapi termasuk memanfaatkan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Mereka tidak akan bisa berdiri. Nah, kalau kita baca di dalam terjemahan ini ya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Ulama tafsir menjelaskan bahwa maknanya adalah
Yang pertama, kehinaan yang akan didapatkan oleh orang yang memakan riba ini nanti dibangkitkan dalam keadaan seperti orang gila. Yang kedua, maknanya adalah orang yang memanfaatkan atau mempergunakan harta riba ini, itu hati dan jiwanya tidak akan pernah tentram, seperti orang kesurupan saja. Apa penyebabnya? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Hal demikian itu terjadi kenapa? Dengan bahwa sesungguhnya mereka berkata, berkeyakinan, beranggapan, berpendapat innamal bai'u mithlur riba. Hanya sesungguhnya jual beli itu sama seperti riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah halalkan jual beli perdagangan dan Allah haramkan riba. Nah, jadi ada orang yang berbuat dosa, dia yakin itu dosa besar, dia menyesal. Nah, ini insya Allah akan diterima taubatnya oleh Allah. Ada pula orang dia berbuat dosa, dia bangga dan yakin bahwa dosa besar itu bukan dosa besar. Nah, ini contohnya. Ya, dia katakan berdalih dia, jual beli itu sama saja dengan riba, dengan harapan atau dengan anggapan supaya mereka menganggap biasa saja dengan dosa riba itu. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Maka siapa saja yang telah datang kepadanya pelajaran dari Tuhannya, artinya sudah tahu bahwa riba itu haram, fantaha, kemudian dia berhenti dari riba itu, falahu ma salaf, maka miliknya lah harta yang telah berlalu. Artinya modalnya yang telah berlalu itu adalah miliknya. Ya. Nah, kemudian setelah itu lanjutan ayatnya, wa amruhu ilallah, dan keputusannya diserahkan kepada Allah. Nah, jadi tentu ini orang yang sudah bertaubat. Ya. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Dan siapa yang kembali, ya, sesudah meninggalkan riba, balik dulu ya. Nyulang dulu balik, fa ulaika ashabun nar. Maka inilah penduduk neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam neraka tersebut. Wa na'udzubillahi min azabillah wal iyadu billahi minan nar. Kita berlindung kepada Allah dari azab neraka. Nah, ini ayat ini sangat tegas sekali menjelaskan tentang pengharaman riba dan bagaimana fenomena yang akan terjadi baik di masa Nabi dahulu ataupun di masa kita sekarang. Ada orang yang berdalih bahwa riba itu tidak haram katanya. Ya, itu sama saja dengan jual beli, padahal riba itu jelas-jelas haram dan ancamannya tidak tanggung-tanggung itu. Api neraka dan kekal dalam api neraka tersebut. Nah, riba ini adalah di antara dosa yang barangkali kalau dibandingkan dengan zina, khamar, mencuri, merampok, membunuh, kadang orang seolah-olah menganggap riba ini tidak hina. Padahal sama-sama hina. Dosa yang disebutkan tadi hina dan juga dimurkai oleh Allah. Nah, riba ini juga begitu. Karena riba ini transaksinya dalam masalah harta, jadi seolah-olah orang menganggap ini tidak begitu bermasalah. Nah, seolah dianggap ya biasa-biasa saja. Nah, maka ya ayat ini pun sudah mengingatkan kita memang ada orang yang menganggap riba ini seperti hal yang biasa. Dan hati-hati kita jangan masuk dalam perangkap-perangkap syaitan seperti itu. Nah, kemudian ada juga surat Ali Imran ayat yang ke-130. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba secara adhaf, ya, berlipat ganda. Jadi kalau di masa jahiliyah itu ada ribanya begini tentu. Nah, misalnya seseorang berutang 100 dirham, dia berjanji dalam 1 bulan akan membayarnya, nah, maka dia bayarlah 110 dirham saja. Nah, lebih 10 ya. Kalau tidak sanggup dia setelah 1 bulan dia membayarnya, boleh silakan nanti bayar sebulan lagi, tapi menjadi 120
tambah terus. Atau bahkan tidak apa-apa, boleh silakan bayar bulan depan lagi, tapi nilainya menjadi 220 dirham. Nah, nyelipik ya. Nyelipik 2 ya, 2 kali 2 hutang tadi. Hutang pertama tadi kan lah dulu riba itu 10. Nyelipik 2 kalian ribanya jo pokoknya. Aku yang mudha'afan mudha'afan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kamu semua kepada Allah agar kamu menjadi orang-orang yang menang. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, dan takutlah kamu kepada azab neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Surah Al-Imran ayat 130 dan 131. Nah, ayat ini sudah sangat jelas sekali bagaimana ya menakutkannya ya dosa atau akibat dari perbuatan riba ini. Nah, makanya orang-orang yang beriman harus segera berhijrah, pindah dan meninggalkan serta bertaubat dari dosa-dosa riba ini. Nah, kemudian kita lihat beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang riba ini. Ada beberapa hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi kata Nabi, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ar-riba 73 baban. Riba itu ada dari jalur 73 pintu. Nah, aku gambarannya berarti bentuk riba memang variasinya akan banyak. Berbagai macam bentuknya. Seperti dikatakan salah satu wasabuna babat. Babat itu artinya pintu, jalur atau bentuk-bentuknya. Ya. Aisaruha an yankihar rajula ummah. Dosa yang paling kecil dari riba itu sama seperti seseorang berzina dengan ibunya. Dosa riba yang paling ringan yaitu sama dosa juga berzina dengan ibu kandungnya. Ya, waliyahulillah. Wa inna arbar riba arbur rajul al-muslim. Dan sesungguhnya riba yang paling buruk itu ya seolah-olah dia arbur rajul al-muslim. Dia merenggut kehormatan seluruh orang Islam. Nah, jadi ya merenggut kehormatan berarti berzina banyak orang Islam. Aku di antara hadis Nabi yang menggambarkan betapa hinanya dosa riba itu. Nah, kemudian ada pula di hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah, apa kata Nabi? Dirhamun riban yakuluhu rajulu wa huwa ya'lamu asyaddu min sittin wa thalathina zanyah. Seseorang yang memakan riba senilai 1 dirham, ya. Kemudian dia tahu bahwa itu riba, maka itu lebih besar dosanya dari berzina sebanyak 36 kali zina. Alhamdulillah. Orang berzina bebuk 36 kali. Berapa kadang dosanya tu? Dibandingkan jo 1 dirham haratu yang jale-jale didapatkan jo caro riba. Sadirham tu bebo. Haragu ayam tu dimasuk Nabi siku ayam bebo. Kurang lebih sekitar 4 atau 5 dirham. Ya. Berarti berapa sadirham ini berayam siku bebo. Yang kampung anggap 50.000, 60.000 anggap enak. Nah, berarti kira-kira berapa lah itu. Ya, sadirham. Di kodah dahsyat sekali, itu lebih gadang dosanya dari berzina sebanyak 36 kali. Dan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan. Ya. Nah, kemudian ada pula dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, la'anallahu akilur riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu. Allah kutuk orang yang memakan riba, wa mukilahu, dan yang memberi makan untuk orang
menjalankan transaksi riba artinya satu yang memberi modal, dua yang berutang, kemudian wasyahidaini dan dua orang saksi. Ketika terjadi transaksi riba itu dilaknat Allah juga. Wa katibahu dan satu orang juru tulis. Itu semuanya masuk dalam laknat Allah ya ketika mereka bertransaksi dengan transaksi riba. Dan banyak sekali itu hadis-hadis Nabi SAW yang lain yang menjelaskan betapa hina dan menakutkannya riba ini. Nah, maka dari sini kita selaku orang Islam, selaku orang-orang yang beriman sudah paham bahwa riba ini memang betul-betul sesuatu yang sangat menakutkan dan berbahaya. Dan dalam 7 dosa terbesar pun riba itu masuk salah satunya. Ya. Kalau cari dalam hadis itu ittaqu sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang sangat gadang: syirik, sihir, membunuh, memakan riba, masuk urutan kampek. Ya. Kemudian aklu mali yatim, memakan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahf, lari dari medan pertempuran, berkhianat, ya. Kemudian wa qadful muhsanat mu'minat al-ghafilat, kemudian menuduh perempuan-perempuan yang baik yang beriman berzina. Aku tujuan musuh badan. Nah, riba masuk urutan kampek, syirik, sihir, membunuh, kemudian kampek, memakan harta riba. Sangat menakutkan. Ya. Nah, kemudian dalam prakteknya para ulama menjelaskan beberapa bentuk riba. Ya. Yang pertama ada namanya riba fadl. Ya, riba fadl itu contohnya ya seperti bahan-bahan pokok ditukar, ya, tapi tidak seimbang. Bahan pokok bebuk yang disebutkan mana di dalam hadis Nabi yang haram dipertukarkan kalau tidak sama beratnya adalah bur, gandum, ya berarti masuk di situ bareh kalau cara Jawanya atau padi, ya. Kemudian garam. Garam itu pokok adalah unsur bahan pokok manusia semenjak seisur sampai datangnya hari kiamat. Aku tidak boleh ditukarkan kecuali harus sama bareh. Nah, jadi bahan prakteknya contoh. Ada orang menukar padi ko padi rancak, aku padi buruan. Nah, nyetukar suke padi rancak, jodoh suke padi buruan. Itu tidak boleh. Itu riba itu. Riba caranya, kalau kamu tukar jangan sama. Sasuke padi ko diganti ditukar jo sasuke padi yang lain. Kalau rasanya enak, aku padi pun rancak, aku padi pun apa caranya? Jual Bali sajalah padi dan rancak tadi. Tak usah dipertukarkan dengan sejenis. Ya, atau bareng, bareng kau nak taruh sukan kan, PUC misalnya, diganti yo bareng dulu, bareng buru. 1 liter bareng rancak, 3 liter bareng buru. Anda boleh itu riba. Jadi kalau kamu buka aja, jual balik saja. Ambil bareng kau 1 liter, balik dibiti. Kalau itu tidak riba. Ya. Ingin ada bareng murah, balik pula. Bareng kualitasnya tidak rancak, itu harganya murah. Balik. Kalau lah jual balik, aku tidak beli riba. Ya. Dan itu hanya terjadi dalam bahan-bahan pokok saja. Nah, begitu juga dengan garam. Misalnya garam ko rancak, 1 liter garam ko tukar 2 liter garam dan buru, itu tidak boleh itu. Ya. Kalau ingin menukarkan sesama barangnya, maka harus sama wasnin ya dan biadin kata Nabi. Ya, timbangan sama dan harus saling tunai, timbang terima. Aku namanya masuk kategori riba fadl. Nah, termasuk juga di situ adalah menukar emas dengan emas, perak dengan perak. Itu tidak boleh. Balabin artinya harus sama timbangannya. Ya. Komeh 24 karat alun babantu. Komeh 24 karat Allah babantu. Itu misalnya biasanya maha meh nalah babantu misalnya.
Nah nyutuka sagram ameh nala babantu aku jo sagram nalu babantu. Sagram ameh nala babantu nyutuka jo 1,5 gram ameh nalu babantu. Aku riba jo tapi. Jadi kalau kamanuka harus sama. Kalau nala babantu 2,5 gram berarti nanda babantu pun 2,5 gram. Kalau nala babantu jo 10 ameh nalu babantu pun harus 10 ameh, harus sama timbangannya. Nah itu juga ketika manuka perak, tidak boleh berbeda. Aku perak aku rancak, aku perak aku diganti perak aku 2 kali lipat je perak rancak, tidak boleh. Itu riba. Barangkali kau agak jarang prakteknya di dalam masyarakat. Tapi ada kalau pun terjadi kau haram riba. Ya. Tapi kalaulah ditukarkan dengan jenis yang berbeda, tidak riba. Ameh ditukar jo perak, itu tidak ada masalah lain. Tidak mungkin puluh sagram ameh ditukar je sagram perak, mungkin. Ameh paham. Ya. Tidak mungkin puluh 10 gram perak diganti je 10 gram ameh. Nah, kalau lah berbeda jenisnya tidak masalah. Atau misalnya ditukar bareh jo pisang, tidak riba. Lalu ceruk kemaliter pisang, enak. Atau kerambi, pokoknya yang riba itu dalam makanan pokok kerambi ditukar di pisang itu tidak ada riba di situ. Ya, atau misalnya tabu ditukar misalnya jo bareh itu tidak ada masalah, tidak ada riba. Ya, atau minyak ditukar jo bareh itu tidak ada riba. Ya, jadi yang riba tadi adalah ketika sama-sama bahan pokok atau sama-sama emas dan perak sejenis tapi tidak seimbang atau beratnya tidak sama, maka itu adalah riba. Nah kemudian riba yang kedua itu namanya riba nasidah, riba yang terjadi dalam masalah hutang piutang atau dalam praktek awaknya gadai gadai. Nah pertama Bapak harus fahami hutang piutang di dalam Islam boleh halal, bahkan termasuk salah satu akad sosial yang bernilai pahala sangat luar biasa. Tapi harus pahami, hutang piutang bukan bisnis, tidak komoditi perdagangan. Kalau ingin mencari untung, mengalir, berdagang, nah, tuh lihat silakan cari untung. Tapi kalau hutang piutang itu tidak akad bisnis, akad tadhamun namanya, akad solidaritas sosial. Nah terjadi dengan sistem kapitalis, walaupun comot-comotnya cara Islam, tapi kemudian terjemahkan dengan cara-cara kapitalis. Ya, nah ada juga nyambil sistem utang piutang, komitmennya orang membayar segala macam, tapi pokoknya masuk riba. Nah, berapa? Cerita lama setahun, oke, setahun ribanya 10%. Berarti dibayar 1.100.000. Kau utang 10 juta, ribanya 10%, berarti dibayar dalam setahun menjadi 1 juta. Nah, jadi kau yang paling banyak ini tersebar. Riba nasiah namanya, menangguhkan lama pembayaran, kemudian diiringi dengan penambahan nilai dari nilai hutang. Atau misalnya utang piutang, nah, kode pinjaman namanya 10 lah, berapa pinjam setahun? Nah, kok boleh, sudah kok. Nah, beko dalam setahun bayi menjadi sabale aneh samuel. Jadi 10 ameh tadi ketika nyobain orang harus nyobainnya sabale ameh sama riba. Ya. Berarti dalam agama kalau ingin memberikan pinjaman ke saudara awak, baca caranya. Ya pinjaman lunak saja. Pinjam 1 juta, bayar 1 juta. Kalau misalnya ingin mendapatkan jaminan, pakai sistem gadai. Jadi hutang piutang halal dengan akad sosial. Pagang gadai pun atau poroh ya, atau ya dalam bahasa Islamnya al-qard ya, boleh halal, pagang gadai halal ya. Tapi yang terjadi di masyarakat caranya ada yang salah. Ambo kalau kemajuan piutang, ya ada jaminan lah. Ini
ambo hutang 5 juta, ambo jaminan BPKB udah, aku udahnya aku PKB-nya. Nah, kecil lah BPKB, kok mau pinjam selama setahun kecil PKB kok dalam setahun atau jodoh sebenarnya beku kalau gandaian itu memang jo barang-barang ini tinggal bukan sulit aja sebenarnya. Kok BPKB undahnya motornya, gondanya, tinggal orang balap tak kalau mau setahun di rumahnya sebagai jaminan. Nah misalnya orang yang hutang tadi tidak sanggup membayar dalam setahun, baca dulu lah, kau jual dah, ayolah jual sebelum dah, tidak terlalu mau bayar dah. Nah jual dah tadi dengan kesepakatan antara orang namanya piutang atau orang nama magang dan nama gadai dijual. Nah, rupanya tak jual dah 8 juta. Nah baca dulu lah, 5 juta nyambil ada orang nama magang untuk karena piutangnya 3 juta nyebagikan ke orang gadai. Kan rancak sistem dalam Islam. Karena pakai gadai akad sosial, pinjam meminjam pun akad sosial. Nah, jadi solusinya adalah kalau akan melakukan akad pinjam meminjam, yang pertama tidak boleh ada riba. Jadi satunya bunga lagi. Tukar istilah bunga jadi riba. Supaya takwi dengan azab Allah. Nah, kalau minjam itu deh riba 5%, pun deh riba 10%. Ada takwi ya? Deh riba 20%, deh riba. Aja bunga ini macam. Aku bagian dari perangkap syaitan itu memperindah dosa. Ada boleh. Kalau riba kecil riba, dan kecil-kecilnya bunga. Bunga kayak ini bunga mekar, nah ya. Ini bukan bunga riba, ya riba, namanya, ya. Kalau dalam bahasa Arabnya faidah. Faidah itu artinya riba tambahan dari nilai utang. Nah kemudian Ibu mengenai pagang gadai, kok mau bahas secara umum saja dulu ya. Pagang gadai yang banyak dipraktekkan secara khusus di ranah Minang, secara khususnya banyak tapi di daerah Wak di Solo, di nagari-nagari di Solo, ratu-ratu caranya mereka. Seseorang meminjamkan ameh ya kepada seseorang, kuat dan pinjam ameh. Nah itu caranya. Akhirnya ada gadian sawah 10 piring, 10 tumpah. Nah, jadi ambil tadi bagian ke orang yang berutang, orang yang berutang nyosarahan tanahnya atau sawahnya udah dikelola di orang yang memakai itu ya itu enak. Nah kemudian sesudah itu orang yang memagang inyo kelola sawah tadi sampai jangka waktu yang tidak terbatas. Ada batas. Entah 10 tahun, 20 tahun, 20 tahun. Entahlah mati dia nambah transaksi dulu bersambung karena cucunya anan gadai ada dosa selesai. Ketika dia minta dek pihak nan menggadaikan tidak bisa. Mana sudah melu? Dia sudah melu, dia sawah. Ledak di situ. Nah, ikut cara pagang gadai awako atau pegadai aku lah salah. Di masalah itu pertama, jangka waktu tidak ada. Sementara pagang gadai itu jangka waktu harus jalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun harus jalan. 1. Nah kedua, jadi masalah itu adalah bahwa barang jaminan itu seolah-olah sudah berpindah tangan dikuasai oleh orang yang memberikan piutang si pemagang. Padahal sebenarnya kalau Honda tadi atau motor tadi jadikan jaminan, motor itu hanya boleh terletak saja, tidak boleh hanya pakainya. Jadi lagi pacik BPKB hanya pacik motor, tidak boleh hanya pakai untuk mau cek untuk ke pasar perarau, tidak boleh. Takak sih rumahnya, kok sebagai barang jaminannya. Dia kok boleh hanya mangit motor. Aku ada nangitnya dia berusaha didik setahun. Aduh dia. Begitu juga sebenarnya dengan sawah, ladang segala macam. Sebenarnya sawah ladang itu hanya ditaruh kok misalnya tidak sanggupnya membayar dijual. Nah tapi ini jadi masalah lain. Kurang nama magang pun yang pertama dah ada berarti waktu.
Nah keduanya tidak punya kewenangan untuk bisa menjual tanah tadi. Misalnya dia jaminan surat sertifikat atau ada bukti jaminan misalnya. Kalau itu kan jalan dan jangka waktunya jelas. Nah maka orang menggadai orang memagang sama-sama masuk dalam transaksi riba. Jadi bahas solusinya solusinya baik bagi awak nan berposisi sebagai orang yang memagang misalnya, awak belum tahu dulu lalu 2 tahun dipancing sawahnya, ala bara dapat padinya tu, bara dapat barenya, ditentang 2 tahun tangguh sebuah menya, mungkin talah lebih dari nilai hutang. Baca boleh bebuk kalau ayo takwi kepada Allah, takwi dengan azab Allah, balian tanah atau sawah yang dipagang tadi kau orang hutang. Waktu itu jual lunas hutangnya. Walaupun awak nama menolak, tapi sebenarnya kan itu dah hak awak. Ya nak itu hak orang yang punya hutang, punya itu sawahnya. Bagus ambil lagi sini. Nah itunglah barang hasil tadi. Enggaklah kalau lepas segala macamnya hasil rahsia sekian. Ayo malah tak tutup hutang sebulan Agianlah balik. Adalah tidak kemang-kemangan kuat. Biar sawah balik. Nah, kalau orang nak letak takwa kepada Allah, orang nak letak kuih jodoh suh. Atau kalau tak ada sah, kok lain baru. Alai sebulan macam nak kau ni mengambang. Habis ia hutang lain. Wah, biar sawah kau balik berarti ni. Sebulan Mei, balik 6 Mei, 9 Mei. Ada sah orang tu. Ya. Nah, kalau misalnya tak mampunya, balik awak ke akad dan awal. Wah, olahlah sawahku, dia nak kemagang-magang sawahku dah. Wah, buatlah sawahku, olahlah, tapi dia cara cik. Setiap menyapi, lah kedua hasil barasinya, tolong separuh dari hasil sapi itu ansuan kau hutang. Hutang sudah baik. Anak dinilai lebih piti, habis kau dia tahu. Sekali menyapi, dan suruh dia bayar 100 suket padi. Dia tahu setahun lebih misalnya 3 kali menyapi padi, setahun dan suruh dia 300. Habis kau nilai lah 300 suket padi itu barang. Jadi pengurang nilai hutang anjo aneh tadi. Iko sistem yang paling ideal. Iko yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Tapi yang terjadi di masyarakat awak ratu-ratu 82 tahun indah jonyo banyak-banyak. Berarti yang terjadi berartilah babu 5 riba. Nan kanai kedua belah pihak. Nan manggadai kanai dosa riba, nan memagang pun kanai dosa riba. Itu sama. Ya. Nah, jadi kalau ada yang menggunakan cara pagang gadai seperti itu, mari perbaiki. Mari balik tuntunan agama awak nan mana. Bertaubat. Ya, kau dosa kan? Satu. Kedua, aduh praktek gadai sampai awak lain mau ikut caranya. Nah, kalau kau lihat tu, baca caranya namanya bai'u atau al-bai'u bil wafa. Jual beli dengan perjanjian. Dia jual sawah kuah, wah 10 tumpak, arago 1 meh. Ya, mana dia benar 1 meh. Meh 1 gram, ada 1 gram 1 meh, itu 50 gram misalnya. Bagian wah, berapa meh? 250 gram 1 meh. Ya. Nah, sawahku tidak boleh dijual kecuali kalian beli. Kamu beli. Ya, silakanlah kuasai sawahku, tapi tidak boleh dijual ke orang lain kecuali kamu dan dengan nilai nan sama. Jadi dijual sawah tadi 100 meh, kemudian awak ambil 100 meh bagi orang yang menjualnya, ambilnya sawah dari orang yang membeli, dan tidak boleh dijual ke orang lain. Dan kalau dijual ke awak, harganya sama. Kalau kau halal, kalau kau boleh, kau namanya bai'ul wafa. Banyak ulama yang mengatakan ikut dibolehkan. Aku namanya jual beli dengan perjanjian. Kan jalan itu. Jadi kalau hal ikut terjadi bego, maka ikut tidak termasuk kategori riba. Ikut termasuk kategori jual beli. Kan ada syarat mah.
Kan jual beli sebenarnya ada syarat lain selama syaratnya tidak merusak ketentuan jual beli. Ya. Nah, jadi kalau ada yang seperti ko lain tak termasuk kategori bagang gadai nan mengandung riba. Ya. Kolam ratu-ratu kebanyakan cara riba dan banyak terjadi di masyarakat awam. Nah, kemudian solusi lebih. Misalnya ada orang yang lah takabeh jo hutang piutang jo lembaga keuangan, bankah namanya, koperasi kah namanya, dan sistemnya dengan sistem riba tadi ada tambahan tadi. Apa cara solusinya agar taubat? Nah, cara solusi bertaubatnya adalah yang pertama aku itu dosa gadang, itu riba, itu dosa gadang, aku itu. Nah, sesudah itu mau sawa supaya bisa segera selesai menyelesaikan atau melunasi hutang yang mengandung riba tadi. Ya, kok misalnya dana lain yang bisa dijual, punya awak jual itu dulu, kemudian lunasi untuk menyelesaikan hutang piutang dengan cara riba. Kalau ayo belum sanggup lain dapat solusi lain, ayo mohon ampun kepada Allah, jangan tambah jujur. Hutang lainnya biasanya goda tadi. Kok Pak tinggal kali angsurannya kok kena hutang Pak ya? Nah, bisa. Kan itu biasanya rayuannya di lembaga-lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem riba. Kok kena hutang Pak ya? Lebih Pak. Apa sebentar lebih. Anak nyurai orang supaya tahu terlilit dengan sistem riba. Ini kalau lampai selesai kan diulang aja dah. Selesaikan tutup taskan itu habis. Dia start kata balian ke rumah. Kalau tak dia sekarang kau segala macam. Ayo, anggaplah itu dosa gadang awak. Sesudah itu jangan ditambah juga lain dan berlepas diri itu. Ya, kok kamu cari utang jo carilah kan saudara awak yang namun saling percaya, namun saling komitmen. Atau kalau tidak hutang dengan barang jaminan. Meminjam kemudian tagihan jaminan. Ya, pokoknya hindari sistem riba tadi. Nah, kemudian Pak Abdullah dengan orang-orang yang bekerja di lembaga-lembaga keuangan yang bergelimang dengan sistem riba. Mungkin jadi karyawannya, jadi petugas itu dan segala macamnya apa caranya. Timbang diri waktu. Kalau misalnya memang yo sabana-bana darurat, kau tinggalkan karajo kau secara zahirnya lunado nampak peluang rasaki usaha oleh untuk menghidupi keluarga awak sementara istri anak perlu makan. Kalau memang ada kedaruratan seperti itu, silahkan jalankan karena daruratan. Tapi ternyata awak alhamdulillah ada peluang usaha lain yang halal yang tidak bergulima aja sistem riba dan awak mampu insyaallah mendapatkan rezeki di situ, tinggalkan itu. Hijrah, pilih kerajaan halal. Tapi kok yo lu nampu alai, mohon ampun kepada Allah. Kok dek karena darurat yo lu bisa alai. Ya. Hanya sementara di situ. Jangan sampai kecanduan, jangan sampai menikmati. Hanya kan kadang orang menikmati gaji kadang. Ya. Kemudian nanti masuk taruh. Dicari nasabah supaya sistem riba apa tak tarik. Ya. Sehingga nanti terjadi ya hanya menikmati. Aku hati-hati bahaya. Ya bahaya. Walaupun ada cerita-cerita orang kalau udah makan riba aku nanti kuburannya kuburannya tabakah segala macam kan ada cerita-cerita orang ada fakta-fakta terjadi. Itu bukan urusan kita. Bagaimana bentuk azabnya nanti itu Allah yang Maha tahu. Ya, bagaimana Allah memberikan ganjaran balasan dari dosa riba itu Allah yang Maha tahu. Ya. Nah, tapi yang jelas bagaimana bahayanya riba itu sudah sangat-sangat jelas. Nah, makanya Ibu, kau hati-hati benar, ikut dosa gadang yang kadang dianggap hal biasa. Kok maliang tahu aku buruk berani mencilok itu ya. Makin narkoba, minum-minum, apa-apa, ya, berzina, pulai. Orang tahu ini. Tapi kalau riba itu kadang orang anggap itu kan sama jadi jual beli. Persis banget. Seperti ya anggapan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau patuh dengan aturan Allah, yang kecian, ya. Innamal bai'u mithlu riba. Jual beli itu sama jori riba.
Nah kemudian ibu riba Ustaz kok lay sama suka sama suka sama suka bah berarti kalau semuanya jual balik. Nah, enak boleh tak bersuluh di zalimi dia bukan dia yang pinjaman. Orang lagi yang modal boleh tak bersuluh di zalimi walaupun pitih jadi pakai katanya oleh dapat utang belum akan suka sama suka. Suka sama suka tidak berlaku dalam hal yang haram. Aku nak paham. Aku jangan salah paham ya. Suka sama suka itu berlaku dalam hal yang halal. Ambo membeli air minum, ya misalnya, ambo beli air minum. Nah, aku berlaku kaidah antara suka sama suka. Ambo biar iya kok, bagian PT 1.000 atau 500. Atau suka sama suka, ambo beli halal air minum. Ya, orang menjual pun aja jualnya halal air minum. Ngambil untung boleh, karena aku jual jadi halal. Aku baru berlaku suka sama suka. Tapi kalau dalam hal yang haram tidak ada. Berarti kalau model itu rusak kamu. Nah, bagus tidak dihukumnya mazina, bagus tidak boleh. Ini lah suku sama suku, nama sama nama. Itu kecil dasarnya. Kalau suka sama suka kan tidak zina gitu ya. Anak bisa. Nah, begitu juga lah dalam riba. Aku kadang yang banyak meracuni masyarakat awak. Ini kan kalau lah suku sama suku tidak ada unsur kezalimannya lain. Nah, maafulu riba. Enak. Nah, makanya dalam syariat Islam ko ibu, kalau hukum ko datangnya dari Allah dari Rasul, maka memang awak harus patuh dan tunduk dan pasti kalau patuh dan tunduk keberkahan ko pasti akan berlimpah. Sulit bana awak anggap misalnya tidak apa sulit dalam hal yang halal daripada bermudah-mudah dari dalam hal yang haram atau ya dalam hal yang haram itu sebenarnya ada kemudahan pasti kesusahan. Makanya Allah gambarkan tadi orang yang memakan riba dan memanfaatkan riba tadi itu bentuk orang dan kesurupan orang dan kerasukan syaitan. Bentuk orang dan dia tidak sadar ya orang yang jiwa dan hatinya tidak pernah tentram. Ya, nah barangkali kau ibu sekedar pengantar hal yang berkaitan dengan dahsyat dan bahayanya sistem riba yang kita harus berlepas diri dan kalaupun kita belum terlanjur ke dalamnya, alhamdulillah kalau sudah terlanjur maka kita harus segera keluar dan berlepas diri dari sistem riba ini. Wallahu a'lam wa bishawab. Selanjutnya barangkali kita lanjutkan dengan diskusi. Mungkin barangkali dari diskusi agak lebih banyak hal-hal yang bisa awak gali atau lebih awak dalami pemahaman. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ibu, kalau misalnya pertanyaan dipersilakan. Iya Pak. Menabung di bank itu kan dua komersial kan ada bunga. Betul. Di bawah bunga bunga. Ya walaupun anak pinjam nak, mana buang ya. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Ya. Kalau cari kondisi gini Ibu, lembaga-lembaga keuangan syariah banyak lah bertaburan. Bahkan kini sedang proses mudah-mudahan Allah mudahkan Ibu. Bank BPD atau Bank Pembangunan Daerah atau yang wakilan dengan Bank Nagari itu kini sedang berproses tuh untuk menjadi bank umum syariah. Cuma masih ada kendala-kendala. Nah, mudah-mudahan kendala itu bisa diatasi sehingga Bank Nagari itu bisa menjadi bank umum syariah. Nah, jadi seluruh sistemnya menggunakan sistem syariah nantinya. Nah, berarti sebenarnya kalau ingin menabung pun lah ada solusi, tidak ada kedaruratan lain kalau ingin menyimpan PT di lembaga keuangan yang menggunakan sistem riba. Ambo mana buang saja. Nah kemudian ambo buat misalnya PT mau berapa PT mau masuk itu saja nanam ambilnya, nan riba dia tak ambil itu kan itu kan ya. Nah baru hukumnya itu. Nah wallahu a'lam awak bisa masuk kategori namanya at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Satu sakaki satu menolong orang untuk bagwe dosa. Ia memang awak tak ada meminjam berhutang ya atau menerima pinjaman ya. Tapi awaklah satu menolong orang itu menggunakan sistem riba. Karena di antara yang putakan itu adalah pitina nasabah di antaranya. Nah, berarti akan masuk juga di situ tuh. Nah kan khawatir juga
bahaya yo masuk juga sakaki yo kok itu makanya Nabi mention yo pintu riba tu ya 73 banyaknya. Jadi sangat-sangat banyak sekali pintu-pintu riba tadi. Makanya ia barangkali awak tak langsung terlibat di situ, tapi awak masuk dalam kategori tolong menolong dalam masalah ya orang berduit terus. Dan awak tahu memang dia walaupun ambo tak mengecek tak seluruhnya jasa yang disediakan lembaga keuangan konvensional itu tak seluruhnya haram itu. Contoh jasa transfer itu halal. Ya, awak transfer PT awak tak masuk nasabah, awak transfer PT kemudian membayar awak itu tak haram tu. Itu halal, itu jasa. Atau mengirim uang ke luar negeri misalnya awak ya cara buat PT dalam jumlah banyak kan terbatas segala macam awak butuh mentransfer segala macam. Kalau itu jasa, kalau itu boleh. Jadi tak harus ada di lembaga keuangan itu haram saja ada, tapi hanya sebagian kecil saja. Itu halal itu boleh. Tapi kalau lah menabung atau pinjam meminjam dengan sistem riba, itulah masuk saja. Itulah baru limang di situ satunya sistem riba. Jadi sama juga Pak masuk juga sakaki di situ walaupun awak berdalih kan ribanya tak berbiak dah. Mau nak buangnya 10 juta, malah 1 tahun mana 10 juta, itu juga berbiaknya. Aduh tambahnya misalnya 2.000, 2.000 itu tak berbiak, ya sama juga. Ya, awaklah ikut menolong orang untuk menggunakan sistem riba. Lebih baik kita simpan di lembaga keuangan syariah. Kalau syariah itu kan ada yang sistemnya wadiah, titipan saja. Kalau titipan itu disimpan 10 juta, ya 10 juta aja. Setahun 10 juta aja. 20 juta, 20 juta setahun, ya 20 juta aja sudah ada. Jadi titipan saja. Dan harusnya idealnya bukan ke aneh, harusnya awak menumpang barang kau orang, tapi bapaknya mati tuang kawak. Berarti kan ada sistem aneh. Coba bebo misalnya bapak lah kalau parkir di pasar, parkir itu motor awak misalnya, nama bayi tukang parkir atau awak bebo? Kan awak nah, awak bayi yang tolong mah menjaga awak, menjaga keamanan kendaraan awak, itu awak bayi. Tapi kok awak tumpang di nyajaminnya, kemudian yang dia perlu ke stek, yang dia perlu riba. Nah termasuk tu umur deposito segala macam itu riba. Enak, karena maka pernah kamu bisnis online kan, betul. Kamu punya bank syariah dia tu kan, komersial konvensional tu kan. Tapi pas lama ngiribiti ke syariah panjang. Enggak aku itu macam-macamnya kaget dari. Berarti kan transaksi orang tu ngambil kirim mengirim kan? Iya. Nah, kalau tu halal, jasa kirim mengirim itu ada biaya semua itu halal. Maka mikir, tidak seluruh layanan di lembaga keuangan konvensional tu riba. Aku contoh kirim mengirim itu, transfer itu halal. Ada biaya ada tariknya, itu halal. Nah, kalau Mario kata dia tu, kalau lembaga keuangan syariah aku bebuk masih anak tiri, walaupun yang inilah menjadi BSI Bank Syariah Indonesia, ya tapi yo masih harus merangkaknya berjuang mempertahankan bahasa supaya ya finansialnya kuat. Nah, berbeda dengan sistem riba, sudah suntikan bantuan Niko segala macam, kalau ada masalah ada likuidasi segala macam. Ada lembaga keuangan syariah kok masih ada, karena memang di satu sisi bebuk sekian lama orang awak termasuk orang Islam pula lah diracuni jo sistem riba, saya pun racun tu lama membalasnya juga. Jadi memang tak mudah merubah cara berpikir masyarakat. Hanya kan ingin capek sini. Nah, kalau sistem bank konvensional riba murahnya ada KTP, ada jaminan cair betul semua. Kalau bank syariah aku banyak ciri minyaknya. Banyak ciri minyaknya. Lama proses survei kurus kalau iya. Di bank syariah memang seperti itu karena akadnya syariah dan praktek dari akadnya pun harus syariah. Tidak biar balap. Ya, dan memang sampai kini saya tahu di lembaga keuangan syariah Lunado menyediakan jasa peminjaman lunak Lunado. Karena modalnya belum kuat lagi. Yang ada pasti jasa.
Kan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem riba kan sama-sama cari untung. Iya sama-sama lembaga profit perusahaan tapi dia kok untung didapatkan di cara halal, dia didapatkan di cara haram tentu berbeda. Iya sama-sama cari untung, iya sama-sama lembaga profit, perusahaan namanya PT. Tapi kok caranya di lembaga keuangan syariah hanya menggunakan sistem halal, kok menggunakan cara haram tentu berbeda. Dan awak sebagai orang Islam berhak untuk melaksanakan agama awak termasuk dalam masalah muamalah. Makanya sedangkan mungkin kalau memang ada sulit awak menggunakan dengan sistem lembaga keuangan syariah dalam hal itu, maka anggaplah masih darurat dengan sistem transfer dan segala macamnya masih menggunakan sistem atau menggunakan lembaga keuangan yang dengan sistem riba itu. Maka yang penting kok misalnya ada tambahan-tambahan itu jadi diambil. Misalnya ada biji tertanam di situ, ya itu setiap masuk tarik, jadi kan tidak bertambah-tambah tu, tak deposito jadinya lah. Ya tabungan biasa saja. Kalau ada tambahan-tambahan itu, jadi ambil. Atau kalau misalnya justru potong dia kurang bank misalnya biji itu dah betul. Kalau orang menggunakan jasa, lah memakai jasa, kemudian cuma ambil imbal jasa, ya boleh, halal, enak, tak betul. Itu yang boleh tadi. Deposito meletak biji saja. Aku dalam setahun bertambah saya 10%, bertambah saya 5%. Itu kan dapat betul. Ya, peranak biji. Sementara dan boleh kan tu jual beli bau sawo, digaliin tulang 8 karet bau sawo, dapat biji. Kalau apa lu dapat biji. Itulah yang halal. Jadi dalam agama kau berbuat disuruh orang bau sawo sungguh. Kau dagang tu kan memang butuh sawo karet. Petani butuh sawo karet, pegawai itu bakar ajunya. Enak, itu nanti tentu dia kamu enak bukan menjadi orang yang hanya menanam piti hatinya bagian saja tunggunya kalau dapat piti tambahan saja, bukan itu. Jadi itu Pak, kalau misalnya di lembaga konvensional. Allah masalah tabung haji itu bagus, ini kan syariah. Ya. Bagus ada bunga akad antara jamaah haji dengan lembaga keuangan syariah itu beku akadnya mudharabah, penanaman modal. Bahkan dua tambahannya berarti alhamdulillah investasi dari dana haji itu dikelolakan ke usaha yang halal dan beruntung. Nah dari situ tuh. Dan itu sifatnya mudharabah itu yang disepakati hanya persentase untung, bukan nilai PT-nya. Nah, bedanya di sistem riba dan patok dari awal. Utang barang 10 juta, barang setahun 5 tahun, berarti dalam 5 tahun menjadi 2 juta. Kalau yang patok tambah 2 juta. Nah, kalau di sistem syariah mudharabah menanamkan modal. Barang nabung, misalnya jamaah haji, setelah pertama 25 juta misalnya, setelah pertama 25 juta. Nah, 25 juta pun dikelola. Nah, misalnya persentase mudharabahnya keuntungan 72% untuk bank, 32% untuk nasabah. Nah, ternyata dalam pengelolaan 25 juta itu digabung seluruh dana nasabah itu misalnya dapat untung misalnya dari 5 juta itu ada untung misalnya 5 juta. Nah, maka dari 5 juta itu 72% untuk bank, 30% untuk jamaah haji. 30% dari 5 juta orang itu maka lumayan. Sekian tahun yang mana buang. Tentu memang PT jamaah haji tadi bertambah, tapi itu bukan sistem deposito. Sistemnya adalah mudharabah. Artinya halal. Karena yang disepakati di awal hanya persentase. Jadi untuknya fluktuasi. Kok dapat untung sekitar, bisa dapat untung sejuta dalam setahun dari 25 juta. Berarti bagi 70% untuk bank, 30% untuk nasabah. Berarti 7.000 untuk bank, 3.000 untuk nasabah. Kalau itu, kok kadang untungnya 10 juta dapat setahun, berarti 7 juta untuk bank, 3 juta untuk nasabah. Itu yang menyebabkan dana jamaah haji itu bertambah. Dan dalam mudharabah itu sebenarnya dua risiko. Dalam akad itu ada risiko tuh. Seandainya terjadi kerugian,
maka ya yang menanam modal pun ikut menanggung risiko sekian persen, tapi itu jarang terjadi. Tapi dalam akad disepakati seperti itu. Ya contoh misalnya habis saldonya, jadi gampu hilang berarti saldonya misalnya. Ya berarti ya tidak masalah. Ya tak? 70% kerugian ditanggung oleh pihak bank, 30% ditanggung oleh pihak nasabah. Itu biasanya dalam sistem motor.